Has someone coerced you into being here? Do you count Harvey Weinstein as a coercer? Selamat datang di What's Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk selebriti paling kontroversial yang lolos dari hukuman untuk kejahatan mereka walaupun ada peringatan yang jelas. Did you ever try and do anything about Savile? I did my bit. I said what I had to. Nomor 10, Jeffrey Epstein. He was here around Easter, and he rides his bicycle around, usually with young girls. Meskipun sekarang namanya sudah dikenal luas, pertama kali Jeffrey Epstein menyita perhatian publik adalah di tahun 2005 saat ia menjadi seorang investor yang populer dan sukses. Di bulan Maret pada tahun itu, seorang wanita memberitahu Departemen Kepolisian Palm Beach kalau anak perempuannya yang masih remaja dibawa ke rumah mewah Epstein dan dibayar untuk memijatnya. Palm Beach estate formerly owned by Jeffrey Epstein has been demolished. The demolition of the 6-bedroom mansion began yesterday. Investigasi dilakukan dan berhasil mengungkap sejarah panjang pelecehan seksual yang melibatkan puluhan perempuan. Sayangnya, pihak berwenang gagal menangani kasus ini dengan baik. Epstein diberikan kesempatan pembelaan yang sangat kontroversial dan dia hanya dihukum 18 bulan penjara. Namun, dia bebas setelah 12 bulan. Ini menjadi peringatan yang diabaikan semua pihak dan pelecehan serta perdagangan seks terus berlanjut selama bertahun-tahun hingga ia kembali ditangkap secara mengejutkan pada tahun 2019. He says it appears that many people here would prefer to forget or not even bother now with Jeffrey Epstein. Nomor 9, Lance Armstrong. For years, his achievements have been marred by whispers that he was a drug cheat. Well, they're whispers no more. Hanya ada sedikit atlet yang seterkenal Lance Armstrong di awal tahun 2000-an. Dia membuat bersepeda digemari masyarakat banyak dan memenangkan Tour de France 7 tahun berturut-turut dari tahun 1999 sampai 2005. Sejak awal, banyak orang mencoba memberitahu kita kalau Armstrong berbuat curang. Berbagai pihak yang mengungkapkan kebenaran tentang sejarah doping Armstrong, mulai dari jurnalis hingga sesama pembalap sepeda, bahkan tukang pijat pribadinya. It was surreal to watch. You have to understand, this is a man who has fought with everything he could to maintain this lie through vicious attacks, threats, and lawsuits. Namun klaim mereka seringkali dibalas dengan ancaman legal atau diabaikan begitu saja karena pengaruh Armstrong di komunitas olahraga. Tahun demi tahun, Armstrong terus membantah tuduhan tersebut hingga akhirnya Badan Anti-Doping Amerika Serikat membuktikan secara meyakinkan bahwa Armstrong menggunakan obat peningkat performa atau PED. Barulah saat itu dia mengakui secara terbuka bahwa dia telah melakukan kecurangan dan penipuan bertahun-tahun. And then of course there is the question of how much of what he said can even be believed, since Armstrong clearly admitted to being a very, very good liar. Nomor 8, Ellen DeGeneres. Untuk waktu yang cukup lama, Ellen DeGeneres dianggap sebagai ikon kultur pop dengan acara talk show yang sangat populer dan membantu penerimaan kaum LGBT di acara TV mainstream. I'm so afraid to tell people. I mean, Susan, I'm gay. Tapi kejayaan Ellen mulai goyah di Maret tahun 2020 saat komedian Kevin T. Porter menyebut Ellen sebagai salah satu manusia paling kejam di cuitan Twitternya. Banyak orang yang merespon cuitan Porter secara positif, mendukung klaim tersebut dan berbagi cerita pribadi tentang perselisihan keras mereka dengan DeGeneres. If you're watching because you love me, thank you. If you're watching because you don't love me, welcome. Tidak ada yang menyadarinya saat itu, tapi ini adalah peringatan besar. Hanya 4 bulan kemudian, sebuah laporan panjang dipublikasikan di mana para mantan karyawan menuduh DeGeneres melakukan pelecehan, rasisme, dan menciptakan lingkungan kerja yang toksik. Tuduhan tersebut secara efektif menghancurkan karirnya dan merusak reputasi yang dulunya bersinar. The people I spoke to said that there is what they call a culture of fear and intimidation. And that is how the show is. Nomor 7, Bernie Madoff. You had to step through the looking glass into this alternate reality where literally nothing was real. It was all fake. The money went poof. Gone. Meskipun tidak dikenal sebagai selebritas, Bernie Madoff dikenal luas sebagai ketua bursa saham Nasdaq. Ia juga memiliki perusahaannya sendiri yang digunakan untuk menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Berbagai pihak telah menyampaikan peringatan termasuk analisis keuangan Harry Markopolos yang menyadari bahwa angka-angka laporan Madoff adalah palsu hanya dengan melihatnya selama 5 menit. It took me 5 minutes to know that it was a fraud. It took me another almost 4 hours of mathematical modeling to prove
that it was a fraud. Marco Polos melaporkan praktik akuntansi mencurigakan Madoff kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau disingkat SEC pada tahun 1999. Namun laporan tersebut diabaikan. Madoff akhirnya dilaporkan oleh kedua putranya sendiri pada tahun 2008 dan penyelidikan mengungkap bahwa ia telah mencuri lebih dari 65 miliar US dollar dari para investor. SEC mendapat kritik tajam atas etos kerjanya yang buruk dalam menyelidiki kasus Madoff, meskipun telah menerima peringatan berulang selama bertahun-tahun. May 2000, October 2001, October, November and December 2005. Nomor 6, Kevin Spacey. Anthony Rapp is best known for his role in the Broadway and movie versions of Rent. The actor says he felt compelled to share his story now after so many women came forward with accusations against Hollywood producer Harvey Weinstein. Salah satu aktor terbesar sepanjang masa harus jatuh pada Oktober 2017 ketika Anthony Rapp menuduhnya melakukan pelecehan seksual. Tuduhan ini berasal dari tahun 1986 ketika Spacey yang sedang mabuk berbuat yang tidak senonoh terhadap Rapp yang masih di bawah umur di sebuah pesta. Tuduhan ini membuka pintu bagi lebih banyak laporan serupa dan kejatuhan Spacey kini menjadi cerita legenda dunia hiburan. I think it was every single place you could imagine in our industry. Every woman I've spoken to, female actor I've spoken to, can tell you a story. Tapi tahukah kamu kalau Rapp sudah mencoba memperingati kita tentang Spacey sebelum 2017? Ya, dia membagikan cerita yang sama kepada majalah LGBT The Advocate pada tahun 2001. Namun nama Spacey disamarkan karena alasan hukum dan karena tidak ada yang tahu siapa yang dimaksud oleh Rapp, tuduhan tersebut diabaikan. Bahkan Family Guy sempat mencoba memberi peringatan kepada kita pada tahun 2005. Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement. Help me! Nomor 5, Harvey Weinstein. More women worldwide have come forward to accuse producer Harvey Weinstein of sexual misconduct. Sebuah rahasia umum di Hollywood kalau Harvey Weinstein adalah orang aneh. Desas-desus tentang perilaku tidak pantasnya di balik layar telah beredar selama beberapa dekade dengan referensi terhadap perilaku tersebut muncul di acara seperti Girls dan 30 Rock. I'm not afraid of anyone in show business. I turned down intercourse with Harvey Weinstein on no less than 3 occasions out of 5. Namun bukan hanya acara televisi yang memberikan petunjuk. Beberapa selebritas juga mengisyaratkan kejahatan Weinstein bertahun-tahun sebelum semuanya terungkap ke publik. Seth MacFarlane melontarkan lelucon di ajang Oscar. Courtney Love memberikan nasihat mengejutkan saat merosting Pamela Anderson. Gwyneth Paltrow mengatakan kepada David Letterman bahwa Weinstein akan memaksa Anda untuk melakukan 1 atau 2 hal. Melihat ke belakang, ini adalah petunjuk yang jelas. Namun, semua ini diabaikan dan tidak ditindaklanjuti, memungkinkan kejahatan Weinstein berlanjut tanpa hambatan selama bertahun-tahun. I do all my movies for Harvey Weinstein. That's Miramax for all of you. Yeah. And I'm lucky to do them there. But he will coerce you to do with things. And so Harvey said, I tell you what, go on and talk about your movie. Is that what Harvey said? Nomor 4, Jimmy Savile. Did they air that? No. It just got suppressed for legal reasons. Jimmy Savile yang dulunya sangat populer tidak sempat merasakan kejatuhannya karena hal itu terjadi setelah kematiannya pada tahun 2011. Namun sebenarnya sudah ada banyak peringatan sebelum itu, peringatan yang selalu diabaikan. Bahkan tuduhan terhadapnya sudah muncul sejak tahun 1950-an. Investigasi resmi dari kepolisian terhadap Savile dibuka pada tahun 1958 setelah muncul klaim pelecehan seksual tapi tidak ada cukup bukti untuk menuntutnya. It was just that I had evidence of it for the first time. Having heard a lot of gossip, I saw with my own eyes how he was behaving. Vokalis Sex Pistols, Johnny Rotten, sempat menyinggung kejahatan Savile pada sebuah wawancara dengan BBC di tahun 1978. Bahkan, Savile sendiri mencoba memberi peringatan. Ia menulis autobiografi pada tahun 1974 berjudul As It Happens, yang di dalamnya terdapat pengakuan terang-terangan atas tindakan kriminal. Namun, tidak ada yang peduli. In 1974, he gave her his autobiography, writing inside No Escape, and signing it, her keeper. Nomor 3, R. Kelly. Because I'd always heard that rumor that R. Kelly married Aaliyah because he had gotten her pregnant. Yep, that's exactly what happened. Peringatan besar pertama tentang R. Kelly muncul di majalah Vibe bulan Desember 1954. Di dalamnya terdapat sertifikat pernikahan rahasia antara Kelly dengan Aaliyah. Pernikahan mereka terjadi secara diam-diam pada 13 Agustus 1994 saat Kelly berusia 27 tahun dan Aaliyah baru berusia 15 tahun. It was a lot of fun and my friends were all in his bedroom. Situasi menjadi semakin suram pada tahun 1996 ketika seorang wanita bernama Tiffany Hawkins mencoba mengungkap kecenderungan negatif Kelly kepada dunia.
Tiffany mengajukan gugatan perdata terhadap penyanyi tersebut, mengklaim bahwa dia telah dilecehkan secara seksual dan Kelly memiliki ketertarikan terhadap wanita yang jauh lebih muda. Gugatan itu diam-diam diselesaikan pada tahun 1998 dengan jumlah $250.000. Setelah 4 tahun, Chicago Sun-Times akhirnya membuka cerita tentang Kelly secara luas dan memulai salah satu proses hukum paling terkenal di era 2000-an. We've seen the tape. It is raunchy and uncomfortable for us to watch. Nomor 2, Bill Cosby. Back live, and I am joined by one of the women who made accusations against America's dad all these decades ago. Ada banyak tuduhan terhadap Bill Cosby sebelum pembalasan terkenal tahun 2014, tetapi tidak ada yang mau menyudutkan ayah Amerika. Joan Tarsis memberitahu seorang reporter bernama John Millward kalau dia telah dilecehkan secara seksual oleh Cosby pada tahun 1980-an. Millward tidak menulis tentang itu. Playboy playmate Victoria Valentino membuat tuduhan pelecehan seksual juga terhadap Cosby pada tahun 1996, tapi laporan tersebut tidak pernah diterbitkan. Just your reaction to this outcome, Ms. Valentino. Well, we're doing a victory lap. I don't know whether to laugh, cry, do the Zorba dance. The National Enquirer menulis sebuah cerita tentang Cosby di tahun 1990 dan pembawa acara radio Wendy Williams secara terbuka membahas cerita tersebut di programnya. Tidak ada yang peduli. Rachel Covington mengajukan pengaduan terhadap Cosby pada tahun 2000. Jaksa wilayah tidak pernah menuntutnya. Banyak orang mencoba angkat bicara, tetapi semua orang menolak untuk mendengarkan. So I dust the article off and I talk about it in my Dish the Dirt segment, you know, with the Wake Up Club. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Diddy. So he is claiming right now at this press conference that he has had over 3,000 individuals reach out to his law firm. Meskipun tuduhan tersebut berasal dari awal tahun 90-an, tanda bahaya besar pertama terhadap Diddy muncul pada tahun 2017. Saat itu, koki pribadinya, Cindy Rueda, mengajukan gugatan terhadapnya dengan tuduhan pelecehan seksual. Kasus ini diselesaikan secara diam-diam pada tahun 2019 dan penyanyi tersebut tidak menghadapi dampak besar terhadap citra publiknya. Terlepas dari itu, kasus ini menjadi gambaran jelas tentang apa yang akan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 ketika Diddy menghadapi gelombang tuduhan. Andrew Van Arsdale, pengacara Diddy, melaporkan bahwa dia sudah mendengar dari 3.000 orang yang mengajukan tuduhan terhadap Diddy dan menurut The Washington Post, lebih dari 120 gugatan akan diajukan terhadapnya. Setengah dari para penggugat mengklaim telah melaporkan Diddy ke polisi dan beberapa bahkan langsung menghubungi FBI. Wow, I mean, shocking details to say the very least, and I'm sure just the start of what's to come. Kamu ingat kapan skandal-skandal ini terkuak? Beritahu kami di kolom komentar. Many powerful people, there are many dirty secrets. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.